Halo semuanya, jumpa lagi bersama saya Melani dalam rubrik Legal Journal. Saya akan menjawab pertanyaan dari Capricorn yang bertanya bagaimana kalau kita punya akta tapi ada orang yang menggugat. Nah, mungkin maksud dari pertanyaan tersebut adalah bagaimana jika kami memiliki akta jual beli tanah dan sertifikatnya gitu ya. Lalu ada orang lain yang menggugat. Nah, menggugat di sini juga tidak dijelaskan gitu ya, apakah memang yang menggugat ini memegang sertifikat tanah yang sama, artinya bahwa ada sertifikat ganda di situ, atau menggugat karena sebagai salah satu ahli waris yang tidak dilibatkan dalam transaksi jual beli, atau juga karena pihak ini sudah melakukan transaksi jual beli terlebih dahulu gitu ya sebelum si Capricorn ini masuk sebagai pembeli. Nah, di sini tidak ada penjelasan lebih lanjut atau yang lebih detail begitu ya. Tapi saya akan coba untuk menjawabnya sesuai dengan interpretasi saya dan semoga jawaban saya ini sesuai dengan apa yang ditanyakan. Saya akan jelaskan terlebih dahulu tentang pemindahan hak atas tanah karena jual beli. Nah, pada dasarnya setiap pemindahan hak atas tanah itu wajib dibuktikan melalui akta yang dibuat oleh pejabat pembuat akta tanah gitu ya, atau kita singkat dengan PPAT. Ini dijelaskan di dalam pasal 37 peraturan pemerintah nomor 24 tahun 97 gitu ya tentang pendaftaran tanah yang menyatakan bahwa peralihan hak atas tanah dan hak milik atas satuan rumah susun melalui jual beli, tukar menukar, hibah, pemasukan dalam perusahaan, dan perbuatan hukum pemindahan hak lainnya, kecuali pemindahan hukum atau pemindahan hak melalui lelang, hanya dapat didaftarkan jika dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh PPAT yang berwenang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jadi peralihan hak atas tanah, pemindahan hak kecuali lelang itu harus dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh PPAT yang berwenang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Nah, akta tersebut yang kemudian kita sebut dengan akta jual beli tanah. Secara prinsip seharusnya jual beli yang dilakukan oleh seorang penjual dan seorang pembeli harus dituangkan di dalam akta jual beli gitu ya, yang kemudian disahkan oleh si PPAT. Dan kemudian disampaikan kepada Kepala Kantor Pertanahan. Jadi AJB ini yang kemudian disampaikan kepada Kepala Kantor Pertanahan untuk keperluan pendaftaran tanah atau sebagai perolehan surat tanda bukti kepemilikan tanah ataupun sertifikat. Nah, pendaftaran akta jual beli yang disahkan oleh PPAT pada Kantor Pertanahan ini yang nantinya akan dijadikan sebagai dasar perolehan sertifikat tanah. Jadi akta jual beli itu adalah dasar perolehan sertifikat tanah gitu ya, yang biasanya kita sebut dengan sertifikat hak milik atau SHM. Nah, nantinya di dalam SHM tersebut terteralah nama si pembeli. Tetapi dengan tidak adanya pendaftaran akta jual beli tersebut ke Badan Pertanahan Nasional, maka kekuatan pembuktian yang menandakan terjadinya pemindahan hak atas tanah yang menjadi sengketa itu menjadi lemah gitu ya, atau tidak memiliki kekuatan pembuktian yang kuat, terutama saat kita beracara di pengadilan atau sedang menggugat atau sedang digugat begitu ya. Nah, jadi di sini perlu diketahui bahwa membuat akta jual beli saja itu tidak cukup untuk membuktikan kepemilikan tanah atau menjadi bukti bahwa Anda adalah seorang pemilik dari tanah tersebut. Akta jual beli memang dapat membuktikan telah terjadi transaksi jual beli tanah. Akan tetapi untuk pembuktian yang jauh lebih kuat mengenai kepemilikan atas tanah itu hanya dapat dibuktikan oleh adanya sertifikat tanah sebagai surat tanda bukti hak atas tanah atau sebagai bukti kepemilikan bahwa Anda sebagai pembeli sudah sah menjadi pemilik dari tanah tersebut. Pasal 32 Peraturan Pemerintah nomor 24 tahun 97 tentang pendaftaran tanah itu kembali menegaskan gitu ya, bahwa sertifikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan. Nah, dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertifikat secara sah atas nama
orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikat baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 tahun sejak diterbitkannya sertifikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan kepada kepala kantor pertanahan yang bersangkutan, ataupun tidak mengajukan gugatan ke pengadilan mengenai penguasaan tanah atau mengenai penerbitan sertifikat tanah tersebut. Nah, jadi dari penjelasan dari pasal yang tadi kita sudah dengarkan gitu ya, pasal 37 itu sudah jelas ya bahwa sebenarnya pihak ketiga atau pihak lain itu diberikan kesempatan selama 5 tahun sejak sertifikat itu diterbitkan gitu ya, untuk menggugat atau kemudian untuk protes gitu ya, menyatakan keberatannya kepada si pemilik yang baru atau juga kepada si kepala pertanahan yang mengeluarkan atau yang menerbitkan sertifikat tanah tersebut. Nah, dengan kemudian kita memiliki akta jual beli dan sertifikat hak milik yang sudah didaftarkan di BPN atas nama Anda sebagai pembeli dan kemudian sudah lewat dari 5 tahun gitu ya, tidak ada yang menggugatnya, maka pertanyaan lainnya gitu ya yang kemudian menjadi pertanyaan dari atau menjadi inti dari pertanyaan tadi adalah apakah masih bisa seseorang menggugat gitu ya, atau seseorang digugat di pengadilan terkait dari kepemilikan tanah tersebut. Jawabannya adalah iya, masih sangat mungkin untuk Anda digugat begitu ya. Sebenarnya ada beberapa alasan mengapa sampai Anda digugat. Yang pertama, alasan yang pertama adalah transaksi jual beli tanah tersebut tidak mendapatkan persetujuan dari ahli waris lainnya. Jadi contohnya ahli warisnya ada 5 gitu ya. Kemudian mereka sepakat untuk melakukan penjualan. Jadi mereka ingin menjual tanah waris atau rumah gitu ya sebagai warisan itu kepada pembeli. Nah, ternyata dari 5 orang ahli waris ini hanya 4 atau hanya 3 orang yang setuju untuk melakukan jual beli. Sedangkan yang 2 ini tidak setuju untuk melakukan transaksi tersebut. Tetapi yang ketiga ini kemudian dengan segala upaya mereka akhirnya berhasil untuk melakukan jual beli tersebut. Nah, transaksi ini bisa dibilang tidak sah begitu ya, sehingga akan muncul potensi untuk terjadinya saling menggugat. Nah, yang kedua, alasan yang kedua adalah transaksi jual beli tanah itu dilakukan dengan itikat buruk. Artinya bahwa penjual ini kemudian memalsukan sertifikat tanah dan menjualkannya kepada si pembeli begitu ya. Nah, di sini juga ada yang namanya perbuatan melawan hukum, sehingga sangat mungkin untuk gugatan itu terjadi. Dan alasan yang ketiga kenapa sampai mungkin dilakukan gugatan adalah transaksi jual beli tanah itu melalui orang lain yang bukan pemilik tanah gitu ya, atau dilakukan melalui pihak ketiga, dalam hal ini calo gitu ya, atau agent perumahan gitu ya, atau yang lain sebagainya gitu ya, melalui RT RW dan bukan langsung kepada si pemilik, sehingga transaksi tersebut tidak disetujui atau ada hal-hal lain yang memang tidak diketahui oleh si penjual dan dia ingin melakukan pembatalan. Nah, ada beberapa hal ini yang memang bisa menjadi alasan sampai kemungkinan pembeli itu yang sudah memiliki akta ataupun yang sudah memiliki sertifikat hak tanah atau sertifikat hak milik kemudian digugat oleh pihak ketiga atau oleh si penjual tersebut. Oke, demikian penjelasan saya di video kali ini. Buat kalian yang belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe, like, komen, serta bagikan video ini kepada orang-orang yang memang membutuhkan informasi ini atau juga mengalami permasalahan yang serupa. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam keadilan.